Kalau ini yang teori modern. Sebenarnya mungkin setiap teori melihatnya tidak harus yang klasik itu sudah out of date, tapi yang klasik bicara pada zamannya. Ketika jenis permainan ya itu. Sementara yang modern, para filosof membicarakan juga jenis permainan pada zamannya, ketika perubahan sudah luar biasa. Yang terkenal pertama di dunia modern permainan itu dari psikoanalisis. Katanya para filosof psikoanalisis, permainan adalah media untuk melepaskan emosi-emosi dalam diri dan mengatasi pengalaman traumatik. Jadi kalau banyak emosimu terpendam yang negatif itu kan merusak hidupmu. Kalau ingin melampiaskan, cari permainan. Jadi bikin permainan yang hasrat dalam jiwamu terpenuhi. Kalau misalnya kamu saking panasnya pengen maki-maki orang, ya daripada ini tidak terlampiaskan, ikut aja lomba debat misalnya. Itu kan kamu bisa ngeritik sak kapoke, kan tidak ada berani orang marah-marah kamu. Loh, ini cuma lomba kok. Iya kan? Kalah juga tidak apa-apa, yang penting puas kamu bisa maki-maki. Itu contoh bahwa permainan itu katarsis. Jadi dia untuk menyelamatkan biar tidak meledak dirimu ini. Ada banyak problem, banyak masalah, mainlah. Jadi kalau kamu misalnya pengen mukuli orang, ya sudah, olahraga aja tinju. Ini kamu bisa bebas mukuli orang. Kalau kamu pengen nendangi orang, ya sepak bola boleh. Pengen ngeplaki orang, bisa main volley. Kalau pengen itu namanya pelampiasan, katarsis. Itu kan kamu bisa ngeplak sak kapoke, bisa sak keras-kerasnya seitunya. Nah itu katanya orang psikoanalisis itu menguntungkan secara psikologis. Jadi ada jalan untuk melampiaskan yang terpendam dalam dirimu. Mungkin diceritakan tidak bisa, kan banyak masalah yang masalahmu itu apa sih? Tidak tahu saya, tapi jenuhnya luar biasa, muaknya saya luar biasa, sumpek aku lihat sini. Sudahlah, olahraga, mainlah keluar. Cari pelampiasan apa sampai kamu keringetan, sampai capek, energimu habis, biasanya terus lega. Nah itu teori psikoanalisis. Yang kedua, teori kognitif. Kalau ini sangat psikologi. Katanya kognitif ya main itu sebenarnya mengikuti perkembangan usia. Setiap anak, setiap manusia itu di tahap-tahap usianya ada permainan-permainan sendiri. Jadi teorinya itu, yang ini jangan dilewatkan. Kalau dilewatkan nanti perkembangannya jadi tidak normal. Anak kecil waktunya main bola kecil, ya kasih bola kecil, biarkan dia main dengan bola kecil. Jangan masih kecil terus dipaksa harus profesional kayak Ronaldo, kayak Messi. Kasihan dia. Biarkan dia asik di levelnya. Nanti semakin besar sedikit mungkin mainnya beda lagi, semakin besar lagi beda lagi, beda lagi. Ini teori kognitif. Sekarang kan orang terus kecenderungannya sama mainnya, semuanya Mobile Legend. Mulai SD, SMP, mahasiswa sampai yang tua mainnya bodoh, PUBG, Mobile Legend. Itu enggak level, harusnya level. Yang kecil itu main apa dulu, yang besar main apa dulu, yang itu loh. Jadi biar mengikuti perkembangan itu secara kognitif. Ya kayak nonton film, kalau kamu dulu kecil sukanya Doraemon dari Jepang, sekarang mungkin sudah besar film Jepang yang lain yang kamu suka. Loh. Ya normal, masuk kamu masih suka Doraemon. Oke. Kok banyak yang ketawa, berarti langganan semua. Terus
Itu perkembangan kognitif. Jadi butuh permainan yang berbeda sesuai levelnya, dan ini harus diikuti sebagai manusia yang normal. Terus yang ketiga, permainan itu masuk teori belajar sosial. Jadi di teori ini permainan itu sebenarnya salah satu media kita untuk berinteraksi dengan orang lain. Teori ini pasti tidak laku kalau permainannya sudah permainan model online. Jadi ini mungkin permainannya masih permainan yang ketemu orang lain, sepak bola bareng-bareng. Sekarang olahraga juga kan sudah mulai online. Main sepak bola adu tapi FIFA-nya FIFA game, kemudian manajernya manajer game. Itu kan sudah tidak ada sense sosialnya. Padahal di antara fungsinya permainan ada teori permainan, teori belajar sosial. Kadang-kadang masyarakat itu menanamkan norma-norma sosial lewat permainan-permainan. Zaman dulu para wali itu merancang beberapa permainan anak-anak, lagu anak-anak. Maknanya dalam, luar biasa. Ada main yang konotasinya membangun kerjasama, ada yang membangun kerukunan, ada yang permainan yang konotasinya cermat menghadapi gerakan orang lain, macam-macam. Yang itu tidak muncul kalau permainan-permainan hari ini. Makanya mumpung ini mahasiswa mungkin ada yang KKN, hidupkan lagi di tempatmu KKN permainan-permainan zaman dulu. Itu kalau kamu juga bisa. Ya, kalau tidak bisa ya latihan, hidupkan lagi itu. Di permainan tertentu itu banyak. Sekarang permainan-permainan itu kadang-kadang diambil oleh motivator-motivator untuk meramaikan forum waktu dia motivasi. Tapi yo mahal bayarnya di hotel-hotel. Ngapain kamu harus bayar mahal? Bisa kamu lakukan di kebun-kebunmu, di kos-kosanmu, depan rumahmu. Besok pagi kamu bisa bikin main depan kos-kosanmu itu. Ibu kosmu diajak nanti. Loh iya, itu teori belajar sosial. Nanti kamu jadi akrab kan sama ibu kosmu. Selama ini kan cuma urusan nagih bayar kos-kosan. Nah sekarang besok ibu kos Kastio misalnya, ibu kos kan bisa begitu. Oke, ya biar akrab nanti kan kalau kamu telat bayarnya kan bisa dimaklumi. Sepak bola kan kayak gitu. Oke, kemarin saya lihat sempat ke Malang itu ada pionir itu kan. Lihat mahasiswa main sepak bola, terus ada dosen, wah mahasiswa saya itu saya tidak tahu bisa menang apa enggak, wong sama dosennya aja kalah. Terus saya bilang, oh itu berarti mahasiswa yang baik Pak, karena kalau melawan dosennya kan dia tetap harus menjaga adab di depan dosen. Jadi kalau dia mau jangan kok dosennya ngerebut, ya monggo Pak bolanya. Ya, itu kan sama dosennya. Oke, berarti dia masih menjaga adab. Oke, itu teori belajar sosial. Ada yang terakhir, kalau ini hari ini banyak, teori kompensasi. Ini ketika permainan jadi sangat serius. Sekarang permainan itu jadi bagian hidup yang serius. Sepak bola misalnya, itu kan kalau kamu ingin hidupmu nyaman, jadi pemain sepak bola yang profesional, pemain golf profesional, ini terus jadi serius. Jadi misalnya anak-anak latihan nari itu sebenarnya kan permainan, tapi kemudian ada yang jadi penari, yang ini jadi profesi. Nah, ini namanya teori kompensasi. Tidak hanya dilihat unsur menyenangkannya, tapi juga mengejar efek selanjutnya dari permainan itu.
mungkin bisnisnya, ekonominya, mungkin pokoknya di luar yang semula hanya menyenangkan saja. Nah, ini namanya teori kompensasi. Dicari kompensasinya, nggak sekedar permainannya. Nah, itu teori hari ini. Jadi orang bermain itu, kenapa kamu latihan sepak bola serius sekali? Biar besok jadi pemain bola profesional. Jadi mengejar hidup yang serius lewat jalan main-main. Namanya sepak bola. Kan ada sampai supporter bola itu saking sayangnya sama klubnya, dibelani tawuran, dibelani, ada yang sampai bunuh diri ketika klubnya kalah, macam-macam. Ini sudah masuk teori kompensasi. Tidak sekedar melihat permainannya. Kayak film itu kan acting biasa, itu kan main-main. Tapi sekarang kan orang ngejar film itu sekian, penontonnya harus sekian juta dan seterusnya. Jadi aktor terus jadi profesi. Nah, itu namanya teori kompensasi. Yang semula main-main terus jadi serius.